Hai teman, jujur saja. Kalau kamu boros, apakah itu berarti kamu tidak akan pernah kaya? Belum tentu. Justru banyak orang kaya pernah hidup boros di masa mudanya. Bedanya, mereka akhirnya memberi arah pada uangnya. Teman, tidak semua dari kita pandai menahan diri. Ada yang baru gajian, uangnya seperti tidak sempat menginap. Baru saja masuk rekening, beberapa jam kemudian sudah berpindah tangan. Bukan karena ingin pamer, bukan juga karena ingin terlihat hebat, tapi karena hidup sudah terlalu melelahkan dan kita hanya ingin sedikit merasa bahagia setelah seharian berjuang. Kalau kamu termasuk orang yang boros, tenang. Kamu bukan orang jahat. Kamu bukan orang gagal. Kamu hanya manusia yang sedang mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Kalau bagian ini terasa sangat dekat dengan hidupmu, teman, tarik napas pelan-pelan. Dan jika kamu mau, tulis satu kata untuk dirimu hari ini, sadar. Kesadaran kecil seringkali menjadi awal perubahan besar. Banyak orang berkata dengan mudah, kalau mau kaya, jangan boros. Nasihatnya benar, tapi seringkali tidak realistis. Karena hidup tidak sesederhana teori. Ada cicilan. Ada keluarga. Ada tekanan. Ada lelah yang tidak bisa dijelaskan. Dan seringkali, pengeluaran bukan hanya soal barang, tapi soal emosi. Saat kita lelah, kita belanja. Saat kita sedih, kita jajan. Saat kita merasa kosong, kita membeli sesuatu hanya untuk merasa hidup. Teman, inilah yang jarang dibahas orang. Masalah utama orang boros bukan karena tidak tahu cara menabung, tetapi karena uangnya dipakai untuk menenangkan luka, bukan untuk menumbuhkan masa depan. Padahal orang boros pun bisa kaya, kalau satu pola pikir ini diubah, uang bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk diri kita yang akan datang. Kita tidak perlu memusuhi kebiasaan boros. Kita hanya perlu mengendalikannya, bukan membiarkannya memimpin hidup kita. Teman, kamu tidak harus berubah drastis. Tidak perlu langsung berhenti jajan. Tidak perlu langsung hidup super irit. Karena perubahan ekstrim sering berakhir dengan kelelahan dan akhirnya kembali ke kebiasaan lama. Yang kamu butuhkan adalah sistem sederhana tapi konsisten. Pertama, latih satu kebiasaan kecil, pisahkan uang di awal. Bukan menabung dari sisa, karena sisa seringkali tidak ada. Tapi menyisihkan di depan, walaupun sedikit. Anggap itu sebagai gaji untuk dirimu di masa depan. Kecil tidak masalah. Yang penting rutin. Karena kebiasaan kecil lebih kuat daripada niat besar yang tidak konsisten. Kedua, kalau kamu suka belanja, jangan dimatikan. Naikkan kelasnya. Bertanya sebelum membeli, apakah ini hanya menyenangkan sesaat, atau membuat hidupku naik tingkat? Belanja ilmu. Belanja skill. Belanja alat kerja. Karena barang bisa habis, tapi kemampuan akan selalu ikut kamu kemanapun kamu pergi. Ketiga, gunakan sifat borosmu sebagai bahan bakar. Orang boros biasanya punya mimpi besar. Mereka ingin hidup nyaman. Ingin membantu keluarga. Ingin tidak terus-terusan khawatir soal uang. Dan itu bukan hal buruk. Masalahnya hanya satu, keinginan besar tanpa arah akan menguras tenaga dan dompet. Maka, alih-alih terus mengerem pengeluaran, perbesar jalan masuk rezekimu. Cari cara menambah penghasilan. Bukan besok harus langsung berhasil, tapi mulai hari ini.
Karena mengatur uang tanpa menaikkan penghasilan ibarat memindahkan air di gelas yang bocor. Teman, lebih mudah membangun kekayaan dengan penghasilan yang tumbuh meski masih boros sedikit, daripada penghasilan kecil tapi hidup penuh tekanan. Keempat, berhenti membenci dirimu sendiri. Rasa bersalah yang berlebihan tidak membuatmu kaya, hanya membuatmu lelah dan akhirnya menyerah. Maafkan dirimu. Akui kelemahanmu. Lalu perbaiki satu persatu tanpa menghina diri sendiri. Karena perubahan yang sehat lahir dari penerimaan, bukan dari kebencian. Kaya bukan soal siapa yang paling pelit, tapi siapa yang paling sadar dan paling konsisten. Orang kaya sejati bukan yang tidak pernah menikmati hidup, tapi yang tahu kapan harus menikmati dan kapan harus menanam. Teman, kalau hari ini kamu masih boros, itu bukan akhir perjalananmu. Itu hanya fase. Banyak orang gagal bukan karena boros, tapi karena tidak pernah belajar mengarahkan uangnya. Kalau narasi ini menyentuhmu, teman, jangan hanya didengarkan. Lakukan satu hal kecil hari ini. Selanjutnya, pisahkan uangmu. Sekecil apapun. Dan kalau kamu merasa narasi ini perlu didengar orang lain, bagikan. Karena mungkin, ada seseorang di luar sana yang sedang boros bukan karena ingin, tapi karena sedang lelah. Pelan-pelan, kaya bukan tentang cepat, tapi tentang arah. Dan selama kamu mau belajar dan tidak menyerah pada dirimu sendiri, bahkan orang paling boros pun punya peluang yang sama untuk hidup tenang dan merdeka secara finansial. Aku percaya.